Halo teman-teman, siapa nih di sini di antara kalian yang masih ingat materi tentang pendidikan agama? Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan akhlak dengan tasyawuf. Disimak videonya ya. Hubungan akhlak dengan tasyawuf. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Akhlak adalah perilaku manusia atau perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan Islam, atau biasa disebut juga sebagai etika, yang sesuai dengan tabiatnya atau kebiasaan yang bisa dilakukan setiap harinya. Ciri-ciri perbuatan akhlak. Ciri-ciri yang pertama adalah perbuatan itu tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah perbuatan itu dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran karena sudah menjadi kebiasaan atau mudah dilakukan. Ciri-ciri selanjutnya adalah perbuatan itu timbul dari dalam diri seseorang tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar. Dan yang terakhir, perbuatan itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah pengertian tasyawuf. Tasyawuf sendiri terbagi menjadi 3 macam. Antara lain yang pertama, ada menurut lugawi atau bahasa yang berasal dari kata ahlu sofah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya berdiam diri di serambi-serambi masjid. Mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Pengertian yang selanjutnya adalah berasal dari kata sofa yang berarti suci. Maksudnya adalah mensucikan diri di hadapan Tuhannya. Dan yang terakhir berasal dari kata yang artinya orang-orang yang ketika sholat selalu berada di shaf paling depan. Sedangkan tasyawuf secara istilah yaitu ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Ruang lingkup tasyawuf. Kutipan pendidikan tasyawuf yang terkenal adalah barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan lebih mengenal Tuhannya. Sedangkan menurut Muhammad Ali Al-Qazab, tasawuf adalah akhlak mulia yang timbul pada masa yang mulia dari seseorang yang mulia di tengah-tengah kaum yang mulia. Ruang lingkup tasyawuf. Pada bingkai global urgensi, tasawuf disajikan bagi kalangan intelektual muda seperti kita para mahasiswa, yang merupakan upaya yang positif karena bisa menyadarkan dan lebih mengenalkan pada eksistensi diri sehingga akan lebih mudah sampai pada eksistensi Tuhannya. Akhlak dan tasawuf memiliki hubungan yang berkaitan. Mengapa? Karena akhlak itu berisi mengenai bagaimana cara menentukan atau memilih mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Yang selanjutnya adalah peran tasyawuf bagi kehidupan. Intisari ajaran tasyawuf bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Allah sehingga akan merasa berada di dekatnya. Upaya ini diantara lain untuk kontemplasi atau melepaskan diri dari kejahatan duniawi yang senantiasa berubah dan bersifat sementara. Hasil penelitian menemukan sebuah konsep bahwasanya akhlak tasawuf membuahkan sikap ihsan yang perlu dinetralisasikan dalam proses pendidikan Islam sebagai upaya menumbuh kembangkan perilaku berakhlak mulia baik kepada Allah, kepada diri sendiri, sesama manusia, dan makhluk hidup lainnya. Tasyawuf sendiri muncul sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Sebagian pendapat lainnya mengungkapkan bahwa tasyawuf muncul ketika pertikaian antara umat Islam
di zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, khususnya disebabkan oleh faktor politik dan perebutan kekuasaan yang terus berlangsung di masa khalifah. Sesudah Utsman dan Ali, muncullah masyarakat yang bereaksi terhadap hal tersebut, kemudian menjadikannya dan menganggap bahwa politik dan kekuasaan merupakan wilayah yang kotor. Hal ini kemudian berasal dari orang-orang dari Irak dan Iran yang baru masuk Islam sekitar abad 8 Masehi. Meski sudah masuk Islam, hidupnya tetap memelihara kesahajaan diri dari berbagai kemewahan dan kesenangan duniawi. Dan yang terakhir, kita masuk ke dalam kesimpulan. Akhlak adalah perilaku manusia yang sesuai dengan ketentuan dan aturan Islam. Ciri perbuatan akhlak itu perbuatannya yang telah tertanam dalam diri manusia, sehingga menjadi kepribadiannya yang baik. Ilmu tasyawuf itu sendiri mempunyai dua landasan, yaitu Al-Quran dan hadis. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan menyimak materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata dan sedikit tulisan yang saya tampilkan buat teman-teman ada kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wallahu muwafiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.